الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh akan meraih surganya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa nadkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman beramal saleh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan istri-istri yang senantiasa suci. Dan kami akan masukkan kepada mereka ke dalam surga yang dipenuhi dengan naungan. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat kenapa surga dinamakan dengan jannah. Ada yang mengatakan likathrah asyariha, karena banyak pohon-pohon di surga Allah Azza wa Jalla. Sebagai hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan inna fil jannah la syajarah yazir rakib al-jawad al-mudammar as-sari mi'ata sanah ma yaqta'uha. Sesungguhnya di surga itu ada pohon, jikalau seorang mengendarai kendaraan dengan sangat cepat untuk mengelilingi pohon tersebut selama 100 tahun, maka dia tidak akan sanggup untuk mengelilinginya. Bagaimana besarnya pohon-pohon di surga Allah Azza wa Jalla, ibadallah. Seorang ketika mengendarai kendaraan yang sangat cepat 100 tahun tidak akan sanggup mengelilinginya. Wa hadis Abi Hurairah, Rasulullah menyatakan ma fil jannah syajarah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Tidak sebagaimana pohon-pohon di dunia, tidak ada satupun pohon yang terbuat dari emas, ibadallah. Pendapat kedua, kenapa surga dinamakan dengan jannah? Karena tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah, hadis kursi Allah Subhanahu wa taala firman, a'adatu li ibadiyas salihin ma la 'an ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga, di mana mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terdetak dalam hati manusia. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya ma fil jannah ala ma fiha min dunya ila al-asma. Tidaklah di surga kemudian disebutkan di dunia kecuali hanya nama saja. Namanya sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Ibadallah rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana sungai-sungai di surga Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin
wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak pernah berubah bau dan rasanya. Sepanjang tahun bahkan selama-lamanya itu tidak akan berubah bau dan rasanya. Lain halnya dengan air di dunia. Baru sebulan sudah keluar lumutnya, apalagi setahun sudah berubah rasanya, warnanya. Tapi sungai-sungai surga Allah tidak akan pernah berubah bau dan rasanya. Kemudian sungai-sungai terbuat dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Sungai-sungai terbuat dari khamr, sungai-sungai khamr yang sangat lezat bagi para peminumnya. Tentunya ini berbeda dengan khamr di dunia. Kalau seorang ingin buat khamr, itu perkara mudah. Mungkin dia beli kurma, ia rendam di air, dibiarkan selama 4 bulan, sudah berubah menjadi khamr. Dan rasanya pun tidak selezat di awal-awal, mungkin 3 hari. Kalau direndam 3 hari, itu menjadi minuman yang sangat baik. Ayuhan nas ibadallah, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai madu yang jernih, yang murni. Ini berkenaan dengan sungai. Dari mana memancarnya sungai-sungai itu? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah, "Idza sa'atumullah al-jannah fas'al firdaus al-a'la fa innahu al-jannah wa awsadul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannah wa fawqahu 'arsyur rahman." Jikalau kalian itu minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi dan letaknya di tengah-tengah. Dan dari sungai Firdaus itulah memancarnya sungai-sungai surga. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari sungai Firdaus itulah memancarnya sungai-sungai surga. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah singgasananya Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana pujian orang awam, ilahi lastul firdausi ahla walal aqwa 'alan nar jahimi. Ya Allah, aku tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tapi saya tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Bukan seperti itu. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ayuhan nas ibadallah rahimanikumullah. Kemudian di surga, dari mana sinarnya? Ketahuilah di surga tidak akan pernah lagi melihat matahari. Lalu kemana matahari? Allah akan masukkan ke dalam neraka. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak akan pernah melihat lagi matahari dan tidak akan pernah merasakan rasa dingin. Al-jaw muqtadir. Nah, bagaimana kondisinya, cuacanya itu pertengahan, tidak panas, tidak dingin. Dan sinarnya dari Arsyur Rahman. Ayuhan nas ibadallah. Lalu bagaimana matahari diadab oleh Allah SWT padahal tidak berdosa? Allah jadikan supaya mereka-mereka yang dulu di dunia nyembah matahari, bayang sebagian di Jepang sana nyembah matahari, atau dulu kisah Ratu Balkis dan pasukannya dengan tentaranya, dengan rakyatnya menyembah matahari, dan lain-lainnya. Kalau mereka belum bertobat, biar tambah sedih, ternyata sembahannya pun dimasukkan neraka Allah Azza wa Jalla. Berkenaan dengan pohon-pohonnya ibadallah, sebutkan tadi bagaimana pohonnya sangat tinggi, sangat besar, dan batangnya dari emas. Tentang istananya, Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maksud Allah, kalau Allah menghendaki, Allah jadikan untuk dirimu yang lebih baik daripada itu, daripada dunia dan segala isinya. Allah membuatkan untuk dirimu itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan Allah membuatkan dirimu itu istana-istana. Jadi bukan hanya satu istana, istana-istana.
labinah min dhahab, wa labinah min fiddah, wa labinah min lu'lu'. Batu batanya terbuat dari emas, dari perak, dari mutiara. Hadis Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah bermimpi, ra'aitu qasran min dhahab, aku melihat istana dari emas. Faqultu liman hadzal qasr, aku katakan untuk siapakah istana ini? Faqila li Umar bin Khattab, dikatakan kepada diriku itu untuk Umar bin Khattab. Lain halnya dengan istananya Khadijah, basyirha bil jannah, nabi baitan bil jannah min qasab la fi nasab wa la sakhab. Beritahu kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada keletihan di dalamnya. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian usia-usianya bagaimana? Usia-usia penghuni surga, mereka antara 30 sampai 33 tahun. Seandainya di dunia usianya 70 tahun, 90 tahun, masuk surga kembali muda. Hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW menyatakan yadkhul jannah jurdan murda ka'anna mukahalun abna 30 atau 33. Yang masuk surga itu mereka-mereka yang belum tumbuh kumisnya ataupun jenggotnya. Usia-usia mereka berkisar 30 sampai 33 tahun. Mata-mata mereka itu seperti orang bercelak. Jadi matanya sangat indah. Kemudian tingginya seberapa? Tingginya ala surati Abi Adam tulu sittuna dira'an fis sama. Jadi mereka seperti Nabi Adam, panjangnya 60 dira'. Satu dira' dari siku sampai ujung jari. Ini satu dira', kalikan 60. Dan semakin tinggi orangnya, semakin panjang dira'nya. Jadi kalau mungkin Nabi Adam mungkin dira'nya bisa sampai 5 meter. Nah, bagaimana kondisi penghuni surga? Akan tinggi. Dan mereka semua muda. Jadi kalau di dunia dalam kondisi sudah sakit-sakitan, sudah tua, tidak bisa jalan, ketika masuk surga menjadi muda, ibadallah, menjadi orang yang kuat. Wajah min hadis Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW menyatakan, yuta ar-rajul yaumal qiyamah mi'ah rajul fil ma'kal wa mashrab wal jima'. Seorang itu akan dikasih kekuatan 100 kali kekuatan, baik dalam makan, dalam minum, ataupun dalam jima. Ibadallah rahimani wa rahmatullah. Kemudian bagaimana pintu-pintu surga itu? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri alladzi rawahu Bukhari, ma baina misra'ain masirah 40 sanah. Antara ujung pintu sampai ujung yang lainnya satu pintu, itu perjalanan selama 40 tahun. Nahnu al-akhirun al-awwalun yaumil qiyamah bida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'dihim wa nahnu awal man yadkhul jannah. Kita ini adalah umat yang terakhir, akan tapi menjadi orang yang awal nanti yaumul qiyamah. Mereka dikasih kitab sebelum kita, dan kita dikasih kitab setelah mereka. Dan kita umat Islam menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Keutamaan yang besar ibadallah bagi mereka-mereka yang berusaha memegang agama Allah, memegang Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama Islam selain agama Islam, tidak akan diterima. Allah enggak akan menerimanya, dan nanti pada yaumul qiyamah termasuk orang yang merugi. Kalau kita pengen berjumpa dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan bapak kita, dengan kakek kita, di dunia harus dilandasi dengan keimanan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha faman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab.
Jannatu adn. Mereka itu masuk surga bersama orang-orang yang baik dari orang tua mereka, dari istri-istrinya dan anak-anak keturunannya, dan malaikat akan masuk dari semua pintu. Jadi kalau pengen berjumpa dengan cucunya, berjumpa dengan anaknya, berjumpa dengan bapaknya, berjumpa dengan istrinya, maka hendaknya dilandasi dengan landasan Islam, menjadi orang yang baik. Akan tapi kalau di dunia walaupun bersahabat, walaupun mungkin satu rumah, tapi kalau mereka ini kafir, maka nanti pada hari kiamat akan saling menyalahkan. Anakhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kekasih-kekasih di dunia yang dulu menjalin hubungan luar biasa, pada yaumul qiyamah menjadi musuh. Yaumul qiyamah menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa ibadallah. Lihatlah bagaimana Abu Lahab bersama istrinya Ummu Jamil Arwa bintu Harb ketika di dunia memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam. Pada yaumul qiyamah, wa mar'atuhu hammatul hatab, istrinya membawa kayu bakar, membakar suaminya, dan suaminya pun juga akan bakar istrinya. Sama-sama bermusuhan, walaupun di dunia bersahabat, bersatu, satu rumah, sama-sama memusuhi Rasulullah SAW. Pada yaumul qiyamah, lihatlah bagaimana Ummu Jamil Arwa bintu Harb akan bawa kayu bakar, membakar suami di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan suaminya pun akan membakar istrinya. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana penghuni surga itu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, idza dakhala ahlul jannah al-jannah, jika penghuni surga sudah masuk surga, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, inna lakum antasibbu fala tahramu abada. Jika penghuni surga sudah masuk ke surga, dikatakan kepada mereka, sesungguhnya akan terus-menerus muda, tidak akan pernah tua untuk selama-lamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abada. Sesungguhnya kalian akan terus-menerus mendapat kenikmatan, tidak akan pernah sengsara untuk selama-lamanya. Wa inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan terus-menerus sehat, tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Wa inna lakum antahyu fala tamutu abada. Kalian akan terus-menerus hidup, tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Lain hanya dengan dunia, kita semua kalau usianya panjang akan mengalami ketuaan. Kita semua pernah sakit. Kadang kita dapat kenikmatan, kadang sengsara. Kadang panen berhasil, kadang tidak berhasil. Kemudian kita akan mati. Tapi penghuni surga tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Lanjutnya dengan neraka. Ya laitani kuntu turaba. Penghuni neraka, orang kafir mengatakan, duhai kalau saya menjadi tanah saja, tidak pengen jadi manusia. Tapi penghuni surga terus menerus hidup, tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ayuhan nas ibadallah rahimanakumullah. Dan mereka akan mendapatkan istri-istri. Wa azwajum mutahharah. Qala Ibnu Katsir, ay min al-haid wa nifas wal adha wal akhlaq radilah wa sifat naqisah. Tidak ada di dalamnya itu haid. Ini perempuan-perempuan tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak ada gangguan, tidak memiliki akhlak yang rendah dan sifat yang kurang. Allah menyebutkan, inna sya'nahunna insya' ajannahunna bakara huraban atraba. Allah jadikan mereka itu gadis, usia-usia mereka sebaya. Ayuhan nas ibadallah, wujuhu yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah. Wajah-wajah mereka itu dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, mendapatkan keridhaan Allah, karena dulu di dunia senantiasa beramal. Fi jannatin 'aliyah, mendapatkan surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak pernah mendengar di surga itu perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah, fiha surur marfu'ah wa akwabun mawdu'ah, mata air yang terus mengalir, dipan-dipan yang tinggi, bantal-bantal yang disediakan,
dan juga permadani yang dihamparkan. Orang sering mendengarkan pada hari Jumat surah Al-Ghasyiyah, akan tapi bagaimana hati kita kadang mati, tidak tersentuh dengan bacaan yang dikumandangkan oleh imam, karena kita tidak faham. Ayuhan nas ibadallah, Rasulullah juga menyebutkan, "Lau anna imra'ah min al-jannah ittalat ila dunya la adaat ma bainahuma wa la malatuhu riha." Hadis Anas rawahu Bukhari. Seandainya ada satu bidadari yang menampakkan ke dunia, maka dunia itu akan terang dan penuh dengan wangian. Bahkan di dalam riwayat lain, seandainya ada laki-laki yang menampakkan ke dunia, maka sinar matahari akan tergeser, tidak akan bisa menandingi dengan sinarnya seorang penghuni surga Allah SWT. Kalau seandainya ada bidadari yang menampakkan ke dunia, akan terang di dunia dan penuh dengan wangian. Wala nasifan rasya khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang dipakai oleh bidadari penghuni surga itu nilainya jauh lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Dan istri-istri, perempuan-perempuan ketika di dunia mau beramal, beriman, beramal saleh, bertakwa, akan menjadi sayyidah nisa'il jannah, menjadi majikan-majikannya penghuni surga Allah SWT. Walhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Sebagian pegawai negeri itu mau masuk ke kantornya, ke sekolahnya, karena ada gaji tiap bulan. Sebagian tukang mau kerja dari pagi sampai sore, karena ada gaji tiap bulan. Sebagian petani mau macul di ladangnya, karena ada harapan nanti panen, walaupun kadang tidak panen. Seperti sekarang ini, bagaimana petani berkeluh kesah, nggak ada hasilnya. Bahkan mungkin akan istilahnya orang Jawa tombok itu. Nah, harus ngambil uang simpanannya. Itu kalau punya simpanan, kalau tidak punya hutang. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada hamba-hambanya dengan sekian banyak dalil. Rasulullah SAW juga demikian memberikan janji kepada umatnya dengan sekian banyak dalil. Itu semua menjadi pemicu bagi kita untuk semangat meraih akhirah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Terkadang orang menjadi TKI, TKW, karena mungkin tiap bulannya bisa mendapatkan gaji 10 juta. Itu kadang sudah kerja luar biasa setahun. Ternyata majikan yang mengingkari janji, tidak mau ngasih upah selama setahun atau 2 tahun. Sehingga ketika pulang pun tidak bisa untuk beli tiket, terpaksa kebun yang dimiliki dijual untuk beli tiket. Itu realita, kenyataan. Dan bagaimana manusia jauh lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Jika dibuat separuh-separuh aja misalnya, itu sudah sangat bagus. Dunia ada 8 jam, akhirat 8 jam, sudah sangat bagus. Tapi kadang sholat aja tidak. Bagaimana dengan yang lainnya, ibadallah? Ibadallah rahimahullah, hadis Jabir bin Abdullah, "Inna al-jannah la yakulun wa yashrabun, wa la yataghawwadun wa la yaqulun, wa la yamsukun wa la yamtakhitun, walakin ta'amun jusa karil misk, yulhamuna bitasbih wa tahmid wa takbir wa dzikrillah." Sesungguhnya penghuni surga itu mereka akan makan, akan minum. Mereka tidak akan pernah buang air besar, tidak akan pernah kencing, tidak akan pernah keluar ingus, tidak akan mereludah. Tapi makanannya, minumannya akan keluar melalui sendawa, ada yang mengatakan melalui keringatnya, yang baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Dan di surga itu ada pasar, ibadallah. Yaitu nakul Jumat. Pasar bukan untuk jual beli, tapi untuk saling bertemu. Fatahtu rih simal, akan datang angin dari sebelah utara. Fayatu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Lalu angin tersebut akan menerpa wajah-wajah mereka
pakaian-pakaian mereka yang menjadikan mereka tambah tampan, tambah cantik. Setiap hari Jumat wajah mereka berubah menjadi tampan dan cantik. Mereka akan balik ke keluarganya. Wasdadu husnan wa jamala, mereka sudah tambah tampan, tambah cantik. Dan kenikmatan yang paling agung, hadis Suhaib bin Sinan, yukshaf al-hijab, akan disingkap itu tirai ataupun penutup, maka mereka akan bisa melihat Allah SWT. Fama utu syai'an ahabba ilaihim wala aqafiyu min fi ayunihim minan nadhar ila rabbihim. Mereka tidak dikasih sesuatu yang paling mereka cintai dan paling menyejukkan mata mereka daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilihat nanti pada hari kiamat. Di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tapi nanti orang beriman mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang paling tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kita untuk bersemangat meraih negeri akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah.